Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eda Aurelia Ananta dengan NIM 2309847. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi mengenai social graces atau etika pergaulan dan komunikasi di dunia pendidikan sebagai mahasiswa dan calon guru, serta komunikasi di dunia profesional dalam konteks bisnis dan perkantoran. Ini untuk memenuhi tugas atau UTS pengembangan kepribadian dengan ibu dosen kami yaitu Ibu Resti. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu mengenai pengertian dari etika, etiket, dan norma, lalu jenis, fungsi, serta ciri-ciri dari social graces, perbedaannya, serta etika pergaulan dan komunikasi dalam dunia pendidikan, etika berkomunikasi dalam dunia profesional, lalu contoh dari social graces, kemudian yang terakhir adalah studi kasus dari social graces. Jadi, apa itu etika? Etika merupakan refleksi jiwa atau ungkapan perasaan terhadap perilaku orang lain atau diri kita sendiri berdasarkan nilai-nilai yang disepakati. Lalu, apa itu etiket? Etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lain yang mengatur hubungan antara kelompok manusia beradab dalam pergaulan. Lalu yang terakhir adalah norma. Norma adalah suatu aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Baik, slide selanjutnya adalah jenis dari social graces. Yang pertama adalah jenis dari etika. Secara umum, etika dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah etika filosofis. Etika filosofis adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Berbicara mengenai filsafat, maka kita perlu mengetahui sifat dari etika tersebut, yaitu yang pertama adalah empiris, yaitu cabang filsafat yang membahas mengenai sesuatu yang ada atau konkret. Lalu yang kedua non-empiris, yaitu filsafat yang berusaha melampaui hal-hal yang konkret dengan seolah-olah menanyakan sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret itu. Kedua, etika teologis. Pada dasarnya etika teologis terdapat pada setiap agama. Ada pula jenis-jenis dari norma yang berlaku di masyarakat terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan, dan keyakinan terhadap Tuhan. Namun, norma agama tak cuma soal hubungan antara manusia dengan Tuhannya, melainkan juga antara sesama manusia dan makhluk hidup. Lalu yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara. Aturan ini dikeluarkan melalui lembaga-lembaga negara terkait. Norma ini bersifat mengikat bagi setiap warga negara. Lalu yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani. Jika norma ini dilanggar, maka akan muncul penyesalan dalam diri sendiri. Namun, norma ini biasanya dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah dan negara, sehingga bisa berbeda-beda standarnya. Lalu yang keempat adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang bersumber dari masyarakat melalui kesepakatan bersama secara mayoritas. Lalu, apakah fungsi dari social graces? Berikut ini akan saya jabarkan secara singkat fungsi dari etika di kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah sebagai tempat untuk mendapat pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Lalu yang kedua adalah guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. Lalu yang ketiga, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikiran jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Etiket. Manfaat pemahaman etiket sendiri itu diantaranya bermanfaat untuk memelihara suasana yang menyenangkan. Berikut adalah fungsi dari etiket. Yang pertama adalah membantu memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan citra diri. Lalu yang kedua, menjadi tata cara dalam melakukan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang ketiga, bersifat relatif dan tergantung dari sudut pandang maupun kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Norma.
Berikut merupakan fungsinya. Yang pertama, untuk memastikan terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih aman dan tertib. Yang kedua, digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Norma juga digunakan untuk mendorong individu yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Ada juga ciri-ciri dari social graces. Pertama adalah etika. Yang pertama, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Yang kedua, etika sifatnya absolut atau mutlak. Yang ketiga, dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial. Maksudnya, jika tidak ada saksi atau orang, maka peraturan atau kebiasaan itu tidak berlaku. Etiket itu bersifat relatif. Maksudnya, tidak sopan pada suatu kelompok masyarakat tertentu bisa jadi tidak menjadi masalah kelompok masyarakat lain. Etiket juga berhubungan sangat erat dengan sopan santun. Kedudukan keduanya ini dapat berganti-ganti tempat. Lalu norma. Norma yang tercipta di suatu lingkungan masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan ke setiap orang. Yang pertama, sebagai masyarakat di mana norma tersebut dijalankan sudah menjadi kewajiban untuk menaati norma yang ada. Yang kedua, jika seseorang melanggar norma yang sudah disepakati, maka orang tersebut akan mendapat sanksi maupun hukuman yang telah disepakati. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari social graces. Etika berkaitan dengan norma perbuatan itu sendiri dan menetapkan pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dan memberikan nilai. Sedangkan etiket itu berkaitan dengan cara suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia dan bersifat lebih relatif dan tergantung dari sudut pandang maupun kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Selain itu, norma itu berkaitan dengan perilaku sosial dan menentukan standar perilaku yang seharusnya dilakukan manusia serta diakui oleh masyarakat. Sekarang kita sudah mulai membahas mengenai topik terakhir yang sekaligus juga salah satu topik utama dari materi yang kita sedang bahas sekarang, yaitu mengenai etika pergaulan dan berkomunikasi dari dunia pendidikan sebagai mahasiswa atau calon guru. Etika sering dijadikan tolak ukur seseorang, termasuk dalam pergaulan dan komunikasi. Etika menjadi syarat mutlak dalam hubungan antara mahasiswa atau mahasiswi dan dosen. Salah satunya seperti etika pergaulan yang bisa dilakukan di mana saja termasuk di kampus. Etika pergaulan. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, dalam artian terlalu sensitif atau menutup diri atau terlalu bebas. Etika dalam dunia pendidikan harus diakses oleh calon guru maupun mahasiswa. Dalam etika pergaulan ada prinsip yang harus dipegang kuat, yaitu 1. Memahami dan menerima adanya perbedaan. Lalu yang kedua, memberi nasihat terhadap satu sama lain dengan cara yang baik. Lalu yang ketiga, jauhkan prasangka buruk terhadap orang lain. Etika komunikasi. Etika komunikasi sangat diperlukan dalam lingkungan manapun, termasuk lingkungan pendidikan. Materi utama yang kita akan bahas selanjutnya adalah etika dalam berkomunikasi dalam dunia profesional. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia kerja, dan merupakan salah satu yang sangat perlu diperhatikan untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan permasalahan yang terjadi. Urgensi social graces dalam dunia profesional. Yang pertama adalah menciptakan kepercayaan konsumen, yang kedua menjadikan brand citra baik di mata konsumen, lalu yang ketiga membuat karyawan sendiri semakin loyal dan betah. Lalu sekarang kita akan masuk ke dalam contoh-contoh dari social graces. Yang pertama adalah penampilan. Salah satu bentuk penerapan etika di tempat kerja adalah memerhatikan penampilan ketika di kantor. Jika perusahaan formal, maka wajib mengenakan pakaian seperti celana kain atau rok, kemeja putih dan dasi, dan juga jas. Memerhatikan penampilan di kantor bisa membantu menyesuaikan diri dengan budaya kantor sekaligus menampilkan citra yang profesional.
Table manner. Table manner adalah etika yang dilakukan pada saat makan dalam acara resmi. Menguasai table manner juga merupakan bentuk citra diri, bahkan profesionalisme. Lalu yang terakhir adalah studi kasus. Dari yang pertama adalah etika pergaulan dan komunikasi di dunia pendidikan. Latar belakang, seorang calon guru, Rina, berinteraksi dengan siswa-siswinya di kelas dengan sangat kasar dan tidak menghargai perasaan mereka. Dia seringkali memarahi siswa-siswinya di depan teman-teman mereka. Lalu masalah etikanya apa sih? Rina itu melanggar etika dalam pendidikan dengan tidak menghargai siswa-siswinya. Lalu solusinya bagaimana? Rina harus mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, termasuk empati dan penghargaan terhadap siswa-siswinya. Lalu yang kedua adalah studi kasus yang berhubungan dengan komunikasi di dunia profesional, yaitu latar belakangnya nih, seorang manajer dalam sebuah perusahaan bersikap tidak jujur kepada karyawan-karyawannya tentang masalah keuangan. Masalah etikanya di mana? Manajer tersebut itu melanggar etika profesional dengan tidak memberikan informasi yang jujur. Solusinya bagaimana? Manajer tersebut seharusnya berkomunikasi secara terbuka dengan karyawan-karyawan tentang situasi keuangan perusahaan. Baik, sekian dari saya. Semoga materi yang telah saya paparkan tadi dapat memberikan ilmu serta manfaat kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.